Saya atas nama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Aceh Timur, kebetulan saya masuk menjadi kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur itu di saat angkatan kedua SMDKT yang seminggu setelah musibah meninggalnya dua orang anggota kita, guru kita di Simpang Jenik, itu bisa masuk. Nah, saya secara pribadi mengatakan bahwa kedatangan guru SMDKT Aceh Timur itu sangat berdampak positif bagi keseluruhan sekolah yang ada di Aceh Timur. Kami mengakui hari ini untuk sekolah yang ada di Aceh Timur ada beberapa kecamatan yang sangat-sangat terpencil, misalnya Simpang Jenik, Lokok, Blangsenong sana, Sijuk, itu pada keseluruhannya itu di sana nggak ada guru sama sekali, yang ada guru-guru bakti, sehingga mutu pendidikan yang ada di daerah itu sangat-sangat rendah. Bahkan ada anak yang sama sekali putus sekolah. Tapi dengan kehadiran guru SMDKT ini, insya Allah sudah ini di angkatan ketiga, itu membawa perubahan yang sangat positif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di bagi daerah terpencil sendiri. Kami dapat bisa membuktikan dengan kehadiran guru SMDKT ini ada beberapa sekolah di saat kami melakukan perlombaan U2SN, ST2SN, apalagi Olimpiade. Ternyata hari ini yang lebih banyak berhasil mereka yang berada di posisinya daerah-daerah yang agak pedalaman, yang hari ini yang dididik oleh guru SMDKT sendiri. Dan kami juga bukan mengatakan kami tidak mampu, tapi itulah kondisi hari ini. Kalau guru kami di sini kadang-kadang kalau kita tempatkan hari ini kita tempatkan, besok sudah tidak pindah. Tapi dengan kehadiran guru SMDKT ini, mulai misalnya masuk kemarin bulan sampai dengan hari ini, mereka tetap berada pada posisi di sekolah itu, tidak ada keluar dari sana sini. Tetap mereka menjadi sebagai masyarakat di situ, menjadi guru di situ, menjadi penerangan lampu bagi masyarakat pedesaan di situ. Mudah-mudahan, cuman kami ingin juga menyampaikan sedikit, kalau bisa ke depan, kalau memang program guru SMDKT ini masih jalan, harapan kami kalau bisa jangan setahun. Kalau misalnya angkatan ketiga ini setahun, nanti kalau angkatan keempat kalau bisa 2 tahun. Kenapa saya katakan begitu? Kalau 1 tahun, masa pengenalan, masa perbaikan itu masih sangat-sangat terbatas, masih sangat singkat. Contohnya saya bilang, kita ini misalnya begitulah guru SMDKT datang satu sekolah, satu masyarakat, itu cara bergaulnya dengan masyarakat, cara berkomunikasi dengan masyarakat, itu masih sangat-sangat terbatas. Tapi kalau dengan 2 tahun, ini guru-guru ini bisa berbuat lebih banyak dan manfaatnya akan lebih banyak lagi. Jadi dalam penataan sekolah, dalam mengatur sistem pendidikan, apalagi ini yang kami sangat-sangat banggakan bahwa guru SMDKT itu sudah dibekali dengan kurikulum 13, sehingga begitu datang kurikulum 13 itu nggak asing lagi. Sedangkan guru-guru kami hari ini sampai dengan hari ini masih mengeluh dengan kurikulum 13. Tapi kalau dengan sekolah-sekolah yang ada guru SMDKT, saya lihat insya Allah semua sudah berjalan. Mereka bisa menyusun RPP, mereka bisa membuat dalam penilaian sekolah, misalnya rapor. Tapi kalau kami kan baru kemarin ditata. Ini salah satu yang dimiliki oleh guru SMDKT yang perlu kami sikapi dan kami sangat-sangat bersyukur. Dan insya Allah kami hari ini untuk SMDKT yang angkatan ketiga itu rata-rata kami tempatkan semua di daerah terpencil, kecuali yang ibu ini yang di SLB, karena kami hanya SLB yang ada di sini Perlak. Bahkan waktu kemarin kan direktur mengatakan, Pak, ini bukan terpencil. Ya bukan terpencil, tapi ini dalam Aceh Timur ini yang terpencil karena ini yang ada guru SLB-nya, soal SLB-nya. Jadi kami menganggap bahwa dengan kehadiran guru SMDKT ini, bahkan kepala sekolah SLB kemarin datang ke saya, Pak, terima kasih. Nah, kalau bisa orang ini lamalah di sini. Nah, begitu. Kalaupun pindah nanti pulang ada penggantinya. Nah, banyak yang dirasakan. Ustaz,
Kalau kami prinsipnya ini merupakan, kalau kita bilang guru itu kan pahlawan tak berjasa. Apalagi hari ini kalau kita lihat kan anak-anak SM3T ini sudah mau berbakti diri. Kalau kita lihat gaji cuma tidak cukup untuk makan. Kalau honor yang diberikan saya lihat masih sangat minim. Dengan kita lihat kondisi daerah yang didudukinya, yang dijalaninya itu sangat-sangat berat. Jadi satu penghargaan ini kalau bisa pemerintah pusat itu memberikan satu apresiasi kepada guru SM3T ini. Begitu mereka selesai, mereka inilah yang menjadi sebagai pelopor pendidikan di Indonesia ini yang perlu diangkat, paling tidak menjadi sebagai pegawai negeri. Jadi tidak perlu lagi pemerintah membuat apa-apa semacam rekrutmen pegawai negeri melalui tes ini, melalui tes itu. Belum tentu mereka memiliki kemampuan dan keahliannya, serta sebagai penggerak pendidikan di daerah terpencil itu belum tentu yang diangkat yang melalui rekrutmen tes segala macam. Tapi kalau hari ini kita lihat guru SM3T memang sudah nyata-nyata siap mereka bekerja dan siap pakai untuk seluruh daerah, apalagi untuk daerah terpencil. Bukan mudah mencari guru untuk daerah terpencil itu. Dengan kemampuan hari ini seorang sarjana yang notabene orang tuanya yang memiliki kemampuan, yang menduduki jabatan, itu anaknya tidak mau ditempatkan di daerah terpencil. Nah itu harus kita akui. Tapi dengan guru SM3T ini yang lahirnya dari masyarakat juga, mungkin dari Pulau Jawa, dari mana, diangkat ke daerah lain, mau, itu kan satu yang perlu disikapi oleh pemerintah hari ini. Dan ada 2 orang kemarin yang di Aceh Timur yang menjadi korban. Itu kalau bisa, kalau saya itu dijadikan sebagai pahlawan nasional. Mereka yang membuktikan diri, mau dengan kondisi alam seperti itu, naik bot, turun bot, naik bot, turun bot, gunung masuk gunung. Itu sebagai salah satu pahlawan pendidikan yang perlu diberikan oleh pemerintah pusat untuk anak-anak seperti ini. Jadi nampak bukti bahwa pemerintah memperhatikan pendidikan. Itu ya, kalau untuk adik-adik hari ini yang telah berbakti untuk menjadi pendidik, kami mengharapkan kepada pemerintah pusat, mereka inilah yang menjadi orang-orang yang terpopuler di Indonesia yang diangkat menjadi guru, dan buktinya sudah menyatakan dengan dia bekerja dan berbakti tanpa pamrih. Kalau kita untuk keberadaan guru SM3T, yang pertama kesejahteraannya itu perlu lebih ditingkatkan ya. Mungkin kayak misalnya untuk kebutuhan hari-hari. Nah, itu untuk kebutuhan hari-hari memang kita akui dengan kondisi hari ini, apalagi di daerah terpencil itu mereka sangat-sangat merasa kekurangan. Karena yang pertama jangkauan untuk belanja segala macam jauh. Kemudian nyangkut dengan fasilitas lainnya yang masih belum terpenuhi. Nah, ini mungkin harapan kami pada UPI sendiri atau ITI atau pemerintah pusat itu, kalau untuk guru-guru SM3T itu ada semacam dana pembinaan khusus, yang diberikan sesuai dengan daerah yang ditempatkan. Ini untuk membantu mereka. Namun kami dari kepala sekolah juga selalu mengatakan supaya guru-guru ini dibantu